Halo, salam jumpa kembali bersama saya di My Own Channel. Pada video kali ini saya ingin berbagi cerita sedikit tentang bagaimana cara agar power ampli yang kita miliki, ampli khususnya ampli mobil yang kita miliki bisa dipakai atau digunakan di rumah. Nah, cara kali ini saya pakai cara yang low budget. Menurut saya low budget karena teman-teman bisa menggunakan cuman satu buah komponen tambahan, satu buah alat tambahan, yaitu trafo. Nah, trafo yang saya miliki di sini adalah trafo 3 ampere 21 volt 0 21 volt. Nah, ini minimal trafo yang digunakan, teman-teman bisa pilih antara 3 sampai 3 ampere sampai seterusnya. Jadi di bawah 3 ampere itu saya juga bisa sebenarnya digunakan, tapi akan sangat tidak enak atau kualitas suaranya kurang glare istilahnya. Jadi teman-teman bisa gunakan 3 ampere ke atas. Lalu berikutnya adalah cara ini saya dapatkan dari ini karena saya berkunjung ke rumah teman, lalu saya dapat sebuah saya melihat dia menggunakan power ampli mobil untuk dipakai di rumah, tapi menggunakan power supply, jadi langsung ditancapkan ke input akinya. Jadi menggunakan power supply 20 ampere. Nah, maka dari itu saya rasa kalau misalnya 20 ampere harganya sudah sekian ratus ribu, mending saya beli trafo yang 3 ampere minimal untuk dipakai, jadi tidak keluar uang terlalu, mengeluarkan biaya terlalu besar. Nah, untuk keperluan ini kita sebenarnya gampang, tinggal koneksikan saja output dari trafo langsung ke ini jalur input. Jadi kita pilih jalur output dari tiroid yang sudah ada di dalam power mobil tersebut. Jadi jalur inputnya kita jangan ganggu gugat, kita ganggu di bagian jalur outputnya, kita copot seperti ini. Jadi teman-teman harus copot ya tiroidnya seperti ini. Bagian jalur outputnya itu teman-teman copot, lepas juga boleh sebenarnya, tapi saya memilih untuk copot saja. Dan ini juga video cuman untuk menginformasikan atau membagikan pemahaman saja, jadi teman-teman tidak susah-susah maksudnya. Jadi caranya itu tinggal copot saja jalur jalur output dari tiroidnya, lalu output dari trafo yang kita punya tinggal kita solderkan pada 4 lubang yang ada ini. Yang 2 lubang adalah jalur ground. Ini 2 lubang yang bersebelahan ini adalah ground, sedangkan yang pisah ini adalah positif dan negatifnya. Nah, kita tinggal sambungkan saja seperti ini. Saya sambungkan, lalu sebelahnya seperti ini, lalu groundnya.
Groundnya kita bisa taruh di mana saja, yang penting masih berhubungan dengan ground. Nah, untuk mengetahui ground itu tinggal kita lihat saja jalur yang dapat kaki elko kiri dan jalur 2 ini. Kaki elko dua-dua bersatu itu adalah jalur ground. Nah, setelah itu kita tinggal, sebenarnya mudah, tinggal sambungkan ke jalur aki, tinggal kita sambungkan ke jalur listriknya seperti ini. Saya koneksikan dulu jalur listriknya, power listriknya saya sambungkan, lalu saya colok. Oke, seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Nanti saya ini power seperti ini. Teman-teman bisa lihat saat saya on kan lampu saklar ini, otomatis ini akan hidup. Itu tandanya bahwa proses yang kita buat ini berhasil. Itu seperti itu. Nah, tegangan yang dihasilkan di sini juga bisa teman-teman lihat. Tegangan yang dihasilkan juga masih rata-rata sesuai dengan yang dibutuhkan oleh power ampli mobil. Jadi teman-teman bisa lihat sini itu masih di 51 volt saat hidup. Sorry. Dudukannya mungkin kurang bagus, cuma agak sedikit ribet. Oke, itu 55 volt. Lampu indikator juga sedang hidup. Teman-teman bisa lihat ini. Jadi masih standar penggunaan. Jadi langsung bisa dipergunakan. Nah, untuk itu jika teman-teman ingin menjadikan power mobil yang tidak dipakai atau kebetulan ada power mobil yang nganggur, bisa dibuat dengan cara ini tanpa harus menggunakan power supply tambahan dari luar. Jadi pengeluarannya tidak seberat yang kebanyakan. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau keluh kesah mengenai cara ini, teman-teman cukup komentar di bawah. Saya akan jawab sebisa saya. Izin pamit dan sampai jumpa kembali.